Jangan takut untuk sendiri. Menghabiskan waktu sendiri jauh lebih baik daripada berada di lingkungan yang buruk. Setiap benda, orang, atau situasi membawa energi tertentu dan tidak semua energi memberi dampak positif. Belajar melepaskan berarti bahwa mempertahankan hal lama dapat menghalangi datangnya hal baru. Bayangkan, membersihkan rumah penuh dengan barang lama adalah cara mendapatkan ruang untuk cahaya dan udara segar. Dan video ini mengajak kita mengeksplorasi seni, melepaskan proses transformasi yang lebih dari sekedar kehilangan, yang memandu kita menuju kebebasan dan penemuan diri. Melepaskan bukan hanya tentang melepaskan apa yang tidak lagi berguna, tetapi tentang pembaruan yang mendalam. Di sini kita akan menyelami cara-cara yang efektif dan cerdas untuk melepaskan hal-hal yang tak lagi bermanfaat, menciptakan ruang untuk pengalaman, hubungan, dan peluang baru. Video ini ditujukan bagi mereka yang merasakan beban emosional berlebih dan mendambakan kejelasan, kedamaian, serta tujuan yang baru. Mari kita jelajahi bagaimana ikatan yang mengikat kita pada masa lalu dan merangkul kebebasan yang datang dengan melepaskan. Tetaplah tenang dan tonton sampai akhir, karena saya yakin video ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi hidup kamu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan tekan tombol like. Dengan begitu, kamu membantu kami terus menghadirkan konten bermanfaat tanpa biaya apapun. Mari kita mulai. 1. Luangkan waktu untuk refleksi, mengenali diri di tengah kesendirian. Mengambil waktu untuk sendiri tidak berarti mengisolasi diri dari dunia, tetapi lebih kepada memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan. Ketika kamu terus-menerus merasa lelah dan kewalahan, tetapi tidak tahu apa penyebabnya, kamu mungkin terlalu sibuk dengan pekerjaan, sosial media, dan tuntutan orang lain, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengevaluasi apa yang membuat kamu merasa tidak bahagia. Dengan meluangkan waktu untuk diri sendiri, kamu bisa mengenali bahwa masalah utama adalah hubungan yang terlalu menuntut atau beban kerja yang melebihi kapasitas. Kesendirian yang berkualitas adalah kesempatan untuk merenungkan pengalaman hidup, memahami hubungan, dan mengevaluasi apa yang benar-benar penting. Dalam momen-momen ini, kita bisa menjauh dari distraksi eksternal dan benar-benar mendengar diri kita sendiri. Kesendirian memungkinkan kita untuk mengevaluasi apakah orang-orang di sekitar kita atau situasi yang kita hadapi benar-benar memberikan nilai pada hidup kita, atau justru menjadi beban yang tidak terlihat. Kedua, membedakan kebutuhan dan keinginan, mengupas esensi hidup. Seringkali kita merasa bingung antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Misalnya, apakah kita benar-benar membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk merasa bahagia? Atau itu hanya keinginan sementara yang menciptakan ilusi kebahagiaan? Dengan meluangkan waktu untuk refleksi yang jujur, kita dapat melihat dengan lebih jelas area dalam hidup kita di mana keinginan sering menyamar sebagai kebutuhan. Saat kita mulai membedakan keduanya, kita dapat mengarahkan energi kita pada hal-hal yang benar-benar penting bagi keberlangsungan hidup dan kebahagiaan sejati kita. Ketika kamu membeli barang mahal untuk menghargai diri sendiri, tetapi setelah itu kamu malah merasa bersalah karena pengeluaran tersebut membuat keuangan kamu tidak stabil. Dalam kenyataan mungkin kamu hanya ingin dihargai oleh orang lain atau merasa lebih percaya diri. Refleksi mendalam akan membantu kamu menyadari bahwa penghargaan diri sebenarnya tidak perlu datang dari pembelian barang, tapi dari perasaan cukup dan penerimaan diri. 3. Menerima perubahan. Melihat kehidupan sebagai aliran yang berkelanjutan.
Ketika kamu baru saja kehilangan pekerjaan atau hubungan kamu berakhir, kamu merasa hidup menjadi tidak terarah dan ada dorongan untuk terus mempertahankan apa yang sudah tidak lagi relevan. Dengan menerima bahwa perubahan adalah bagian alami dari hidup, kamu bisa memulai melihat peluang baru, entah itu pekerjaan yang lebih sesuai atau hubungan yang lebih sehat. Salah satu langkah paling menantang dalam melepaskan adalah menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan, kehilangan, perubahan, atau akhir dari suatu fase seringkali disertai dengan rasa takut dan ketidakpastian. Namun, jika kita melihat hidup sebagai sebuah aliran yang terus bergerak, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Tidak ada yang tetap dan dalam ketidakkekalan itulah kita menemukan peluang untuk berkembang. Menerima perubahan memungkinkan kita melepaskan apa yang tidak lagi relevan dan membuka diri untuk pengalaman baru. Keempat, fokus pada kebutuhan esensial. Menemukan makna hidup yang sebenarnya. Saat hidup kita dipenuhi oleh keinginan yang tidak esensial, kita sering kehilangan fokus pada kebutuhan mendasar yang benar-benar penting seperti kesehatan, keamanan, dan keseimbangan emosional. Dengan mengevaluasi kembali prioritas kita bisa mengarahkan energi ke hal-hal yang mendukung kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Fokus pada hal yang esensial juga memungkinkan kita untuk menciptakan ruang mental dan emosional bagi hal-hal yang lebih berarti. Kelima, mengenali keterikatan yang tidak sehat. Melepaskan beban yang tidak perlu. Hubungan, benda, atau kebiasaan yang tidak sehat dapat menguras energi kita tanpa kita sadari. Penting untuk mengevaluasi apa atau siapa yang memberikan dampak negatif pada kesejahteraan kita. Apakah ada hubungan yang membuat kamu merasa lelah secara emosional? Atau mungkin ada benda yang terus mengingatkan kamu pada kenangan yang tidak menyenangkan? Dengan mengenali keterikatan yang tidak sehat, kamu dapat mulai melepaskannya dan membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Ketika kamu tetap berteman dengan seseorang yang sering merendahkan atau memanfaatkan kamu, meskipun hubungan itu terasa akrab, kamu merasa lelah setiap kali berinteraksi dengannya. Dengan mengenali bahwa keterikatan ini tidak sehat, kamu bisa melepaskan hubungan tersebut demi kesehatan emosional kamu. 6. Mensyukuri apa yang dimiliki, membuka jalan untuk kebahagiaan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang hilang atau apa yang belum kita miliki, sehingga lupa untuk menghargai apa yang ada di depan mata. Rasa syukur adalah kunci untuk mengalihkan perhatian dari kekurangan ke kelimpahan, dari rasa kehilangan ke kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita menciptakan fondasi emosional yang kuat untuk menghadapi tantangan dan perubahan dengan lebih tenang. Ketika kamu merasa iri melihat pencapaian orang lain di media sosial, sehingga lupa menghargai keberhasilan kecil kamu sendiri, seperti pekerjaan yang stabil dan hubungan yang harmonis, dengan rasa syukur kamu bisa mengalihkan dari kekurangan ke hal-hal yang baik yang sudah kamu miliki. 7. Ekspresikan diri dengan kreatif, melepaskan beban melalui seni. Seni adalah salah satu cara terbaik untuk menyalurkan emosi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Apakah itu melalui menulis, melukis, atau bahkan hal-hal lainnya. Aktivitas kreatif dapat membantu kamu melepaskan stres dan menemukan kembali kebahagiaan. Dalam proses ini, kamu juga mungkin menemukan minat baru yang memberikan makna lebih dalam hidup kamu. Ketika kamu merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan tidak memiliki cara untuk menyalurkan frustasi, dengan mencoba bercocok tanam, dengan menanam sayur-sayuran, buah-buahan, atau tanaman bunga, kamu menemukan bahwa aktivitas tersebut memberikan rasa lega dan membantu kamu memproses emosi yang sebelumnya tidak tersampaikan. Kedelapan, cintai dan terima kenyataan,
berjalan bersama realitas hidup. Ketika kamu menghadapi kenyataan bahwa hubungan dengan pasangan tidak lagi sehat, tetapi sulit untuk mengakhiri hubungan tersebut karena kamu merasa memiliki harapan yang tidak realistis, dengan menerima kenyataan bahwa hubungan tersebut tidak dapat dipertahankan, kamu dapat memulai, melepaskan, dan membuka diri untuk sesuatu yang lebih baik. Melepaskan bukan tentang melupakan atau menjadi acuh tak acuh, melainkan menerima kenyataan dengan hati terbuka. Terkadang hal-hal tidak berjalan sesuai rencana dan itu adalah bagian dari kehidupan. Dengan menerima apa adanya, kita dapat melangkah maju tanpa terus-menerus terbebani oleh harapan yang tidak realistis. Belajarlah untuk melihat setiap pengalaman, baik atau buruk, sebagai pelajaran yang membantu kamu tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pada akhirnya, melepaskan adalah sebuah seni yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan cinta pada diri sendiri. Ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang menemukan kebebasan dan peluang baru untuk bertumbuh. Semoga pelajaran kamu dalam melepaskan dipenuhi dengan kelegaan dan kebahagiaan. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.